Shalom jemaat Tuhan. Salam. Ya, pada kesempatan ibadah ini saya ajak jemaat Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan yang kita asing jemaat sekalian dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Jikalau jemaat Tuhan sudah temukan firman Tuhan ini, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Amin. Judul firman Tuhan ini adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 23 dan ayat 24 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, terima kasih kerjasamanya jemaat sekalian yang dikatakan berbagi oleh firman Tuhan, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya percaya kita renungkan bersama-sama yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, yaitu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan secara spesifik dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, di situ membicarakan tentang rumah tangga, tentang keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan bapak-bapak dan hamba-hamba. Ada yang perlu dilakukan oleh setiap suami, ada yang harus dilakukan oleh setiap istri. Kalau suami harus sayang kepada istrinya, mengasihi istrinya, kemudian istri harus menghormati suaminya, itu yang disebut dengan tunduk kepada suami. Kemudian anak-anak harus menghormati bapak mama. Kemudian bapak-bapak harus menyayangi anak-anak. Hamba-hamba harus taati tuannya. Bapak Ibu Saudara, semuanya itu baik di hadapan Tuhan. Semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk melakukan semuanya itu harus dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar, bukan motivasi yang keliru. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin agar setiap kebaikan yang kita lakukan dalam keluarga kita, tidak hanya dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan di gereja kita, di dalam kehidupan bersosial bermasyarakat, bahkan dimanapun kita berada, kita harus melakukan dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Ada motivasi yang benar dan ada motivasi yang keliru. Motivasi yang benar seperti apa? Motivasi yang benar tadi kita lihat dan kita baca dalam ayat 23. Lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudara catat dan perlu perhatikan itu. Kemudian motivasi yang salah seperti apa? Saya perlu sampaikan. Motivasi yang salah adalah ketika tujuannya hanyalah untuk mengharapkan pujian dari manusia lewat pencitraan, lewat banyak hal untuk mendapatkan banyak pujian dari manusia. Nah, itu yang saya katakan motivasi yang salah. Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita seharusnya memancarkan kemuliaan Tuhan
Sehingga melalui hal itu Tuhan Yesus yang dimuliakan. Bukan untuk mencari nama pribadi atau kita lakukan untuk mengharapkan pujian dari manusia, bukan untuk pencitraan, bukan untuk mencari validasi atau pembenaran dari penilaian manusia, bukan. Tetapi kita lakukan kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan selama ini melalui nasihat firman Tuhan. Kita lakukan dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bersosial, bertetangga, bermasyarakat. Kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu yang benar, motivasi yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, banyak hal-hal baik, kebaikan yang kelihatan kecil dan sederhana di mata manusia, tetapi Tuhan tidak memandang ukuran kebaikan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, walaupun kelihatannya kecil dan sederhana. Jikalau itu benar di mata Tuhan, itu adalah sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga, ketika kita menunjukkan sifat, kita melakukan kebaikan kepada suami, melakukan kebaikan kepada istri, melakukan kebaikan kepada anak-anak, firman Tuhan katakan melakukanlah itu seperti itu Tuhan. Karena itu sama juga dengan melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu dalam keluarga contohnya. Di dalam pekerjaan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan percayakan menjadi ASN, menjadi P3K penuh waktu, menjadi P3K paruh waktu, menjadi honorer, atau menjadi apapun tanggung jawab kerjaan Bapak Ibu. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, kata firman Allah tadi. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan ketulusan. Karena itu pasti mulia dari Tuhan dan tidak sia-sia dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Artinya Kristuslah yang memberikan upah kepada kita. Ketika kita melakukan kebaikan dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, Tuhan yang akan membalas lewat berkat-berkatnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pastikan apapun yang Bapak Ibu lakukan itu, jika benar di hadapan Tuhan, tidak menyimpang dari firman Tuhan, lakukanlah dengan motivasi, dengan segenap hati, seperti milik Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan yang ada di gereja kita, Bapak Ibu yang selalu buka WA GKI Seluruh Lihat itu pelayanan dari hari Senin, Selasa, Kamis, kemudian petugas tiket kebersihan gereja, petugas yang melayani ibadah pemuda, remaja, kemudian pelayanan sekolah minggu, pelayanan ibadah umum hari Minggu. Setiap Bapak Ibu Saudara yang dilibatkan dalam pelayanan itu, firman Tuhan hari ini katakan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk mencari pujian dari manusia, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang sederhana atau sekecil apapun itu sama mulianya dengan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Kalau Bapak Ibu Saudara lakukan itu dengan setia dalam perkara-perkara kecil, itu sama artinya Bapak Ibu setia dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara, jangan anggap sepele dan anggap enteng apapun pelayanan yang selama ini sudah dipercayakan kepada Bapak Ibu dalam keterlibatan Bapak Ibu melayani Tuhan Yesus di gereja ini. Karena semuanya itu mulia di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memandang ukuran. Bahkan Tuhan tidak mengistimewakan pelayanan-pelayanan apapun. Karena semuanya itu mulia di hadapan Tuhan. Yang penting bagaimana kita menjalankan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Lakukanlah dengan motivasi yang benar, yaitu lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin Ibu Gembala sempat publikasikan, kalau Bapak Ibu yang selalu lihat postingan Ibu Gembala, kemarin
kebersihan gereja, ya di dalam kami perhatikan, kemudian di luar ternyata ada kotoran ayam, Bapak Ibu ya, itu pastinya tidak enak dipandang. Makanya Ibu Gembala yang ayo kita kerjasama. Saya paham betul Ibu Gembala itu proses pemulihannya belum 100%, Bapak Ibu belum boleh angkat yang berat-berat, tapi Ibu Gembala kalau dia mau bekerja dengan senang hatinya untuk Tuhan, saya bilang udah, saya angkat yang berat-berat, saya angkat air, ambil ember air, sikat itu lantai teras. Bapak Ibu tahu kan bagaimana susahnya itu bersihkan teras gereja kita itu kalau ada kotoran ayam, apalagi kotoran yang udah kering itu, aduh luar biasa Bapak Ibu, kami udah alami itu susah payahnya seperti apa, kami sikat Bapak Ibu betul. Ya, apakah kami mengerjakan hal itu untuk mencari validasi atau mengharapkan pujian dari manusia Bapak Ibu? Kalau kami bisa posting, tidak Bapak Ibu, tetapi kami menerapkan firman Tuhan ini. Lakukanlah dengan senang hati seperti untuk Tuhan. Karena kami tahu bahwa itu juga adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kami tentunya punya penilaian khusus dalam setiap pelayanan yang ada di gereja kita. Pasti gembala harus evaluasi pelayanan yang ada. Bahkan dalam pelayanan kebersihan pun kami evaluasi, kami nilai Bapak Ibu Saudara. Kalau kami lihat ada yang kurang, kami usahakan untuk membantu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak kurang air kok Bapak Ibu. Kami tampung air banyak itu di belakang itu, karena kami tahu betul ada petugas tiket yang mau ngepel lantai dengan senang hatinya untuk Tuhan. Puji Tuhan, itu pasti Tuhan berkati. Amin. Iya, pasti Tuhan berkati. Tuhan kok yang melihat, Tuhan kok yang menilai. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu jangan mengatakan bahwa pelayanan ini, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sepele. Jangan anggap sepele Bapak Ibu, jangan. Bapak Ibu bertanggung jawab dengan itu Bapak Ibu buktikan Bapak Ibu melayani Tuhan dengan senang hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gembala juga alami hal itu, mengerjakan hal itu. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita di gereja ini begitu banyak, baik dalam kebersihan, baik dalam pelayanan yang lainnya. Mari kita saling bahu-membahu, bekerja sama dengan motivasi yang benar, melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang firman Tuhan mengajarkan lewat kesempatan firman Tuhan hari ini. Itu dalam hal pelayanan gereja. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, silakan tampilkan sesuatu yang kecil dan besar di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan gereja, dan di dalam kehidupan sosial. Jikalau baik dan benar di mata Tuhan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti memberkati orang yang tulus dan ikhlas mengerjakannya. Inilah kesimpulan dari firman Tuhan yang saya bagikan, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hanyalah pelayan-Mu, kami hanyalah hamba-Mu yang tidak berguna, yang mengerjakan apa yang seharusnya kami kerjakan untuk Tuhan. Karena kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah menerima anugerah keselamatan, kami sudah seharusnya mengerjakan apa yang terbaik untuk Tuhan. Tolonglah kami untuk senantiasa setia, bertanggung jawab, melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan bermasyarakat, dan dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami melakukannya dengan motivasi semata-mata untuk kami melakukan semuanya itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa semua kebaikan yang kami lakukan, kecil maupun besar, semuanya itu Tuhan perhitungkan, dan Tuhan pasti memberkati setiap kami yang mau melakukannya dengan segenap hati, dengan tulus dan ikhlas untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menasihati kami lewat kesempatan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucap
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan segenap hati kita mengucapkannya 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan kita selamat kembali pada waktu